bab bagaimana kebiasaan membentuk identitas Anda dan sebaliknya. Dalam buku Atomic Habits karya James Clear, menjelaskan bahwa kebiasaan bukan hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang bagaimana tindakan tersebut membentuk identitas seseorang. Perubahan yang bertahan lama tidak datang dari sekadar menetapkan tujuan, melainkan dari membangun kebiasaan yang sesuai dengan identitas yang ingin kita miliki. Mengapa mudah sekali mengulang kebiasaan-kebiasaan buruk dan sulit sekali membentuk kebiasaan-kebiasaan baik? Orang sering merasa sulit mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik lebih dari beberapa hari, bahkan dengan upaya yang tulus dan terkadang dengan dorongan motivasi sesaat. Kebiasaan seperti berolahraga, bermeditasi, menulis buku harian, dan memasak adalah sesuatu yang menyenangkan selama sehari 2 hari, tapi setelah itu menjadi sesuatu yang mengganggu. Sebaliknya, kebiasaan tidak sehat seperti mengonsumsi junk food, terlalu lama menonton televisi atau main ponsel, duduk melamun dan merokok, bisa terasa mustahil dihilangkan. 3 lapisan perubahan perilaku. Ada 3 lapisan dalam perubahan perilaku, yaitu perubahan pada hasil, perubahan pada proses, dan perubahan dalam identitas. Kita bisa membayangkannya seperti lapisan-lapisan dalam sebutir bawang. Lapisan pertama adalah lapisan yang mengubah hasil. Lapisan ini terkait dengan mengubah hasil, seperti menurunkan berat badan, menerbitkan buku, dan memenangkan kejuaraan. Kebanyakan sasaran yang kita tetapkan berhubungan dengan lapisan perubahan ini. Lapisan kedua adalah lapisan yang mengubah proses. Lapisan ini terkait dengan mengubah kebiasaan dan sistem, seperti menerapkan rutinitas baru di tempat olahraga, merapikan meja kerja supaya aliran kerja lebih baik, dan mengembangkan latihan meditasi. Kebanyakan kebiasaan kita bangun terkait dengan lapisan ini. Lapisan ketiga dan paling dalam adalah lapisan yang mengubah identitas. Lapisan ini terkait dengan mengubah keyakinan seperti pandangan kita terhadap dunia, citra diri kita, dan penilaian kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Sebagian besar keyakinan, asumsi, dan kecenderungan yang kita pegang terkait dengan lapisan ini. Hasil adalah hal-hal yang kita dapatkan. Proses terkait dengan apa yang kita lakukan. Identitas terkait dengan apa yang kita yakini. Dalam hal membangun kebiasaan-kebiasaan yang tahan lama, membangun sistem perbaikan 1%, masalahnya bukan bahwa lapisan 1 lebih baik atau lebih buruk daripada lapisan lain. Semua tingkatan perubahan berguna dengan caranya sendiri-sendiri. Masalahnya ada pada arah perubahan. Banyak orang memulai proses pengubahan kebiasaan dengan berfokus pada apa yang ingin mereka raih. Ini mengantar kita ke kebiasaan berbasis hasil. Alternatifnya adalah membangun kebiasaan berbasis identitas. Dengan pendekatan ini, kita mulai dengan berfokus pada kita ingin menjadi sosok seperti apa. Bayangkan 2 orang sedang berusaha berhenti merokok. Ketika ditawari rokok, orang pertama menjawab, "Tidak, terima kasih. Saya berusaha berhenti." Kedengarannya seperti jawaban yang masuk akal. Padahal, orang ini masih percaya bahwa dia adalah perokok yang sedang berusaha melakukan hal lain. Orang kedua menolak dengan berkata, "Tidak, terima kasih. Saya bukan perokok." Itu perbedaan kecil, tapi pernyataan ini mengisyaratkan perubahan identitas. Merokok adalah bagian dalam kehidupan lama, bukan kehidupan saat ini. Dia tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai orang yang merokok. Kebanyakan orang bahkan tidak mempertimbangkan perubahan identitas ketika mereka menetapkan ingin memperbaiki diri. Mereka hanya berpikir, "Aku ingin menjadi langsing, dan kalau bertahan pada diet ini, aku akan menjadi langsing." Mereka menetapkan sasaran dan menentukan aksi-aksi yang harus mereka ambil untuk meraih sasaran itu, tanpa mempertimbangkan keyakinan-keyakinan yang mendorong aksi-aksi itu. Mereka tidak pernah mengubah cara pandang pada diri sendiri, dan mereka tidak sadar bahwa identitas lama mereka dapat menyabotase rencana baru mereka untuk berubah. Di balik setiap aksi terdapat sistem keyakinan. Sistem demokrasi, misalnya, didasarkan pada keyakinan-keyakinan seperti kebebasan, kekuasaan mayoritas, dan keadilan sosial. Sistem kediktatoran memiliki seperangkat keyakinan yang sangat berbeda,
misalnya otoritas mutlak dan kepatuhan ketat. Kita dapat membayangkan banyak cara untuk berusaha membuat lebih banyak orang menggunakan hak suara dalam demokrasi, tapi perubahan perilaku seperti itu tidak akan pernah tinggal landas dalam kediktatoran. Itu bukan identitas sistem tersebut. Pemilihan umum adalah hal yang mustahil di bawah seperangkat keyakinan tertentu. Pola serupa berlaku, entah kita bicara tentang individu, organisasi, atau masyarakat. Ada seperangkat keyakinan dan pengandaian yang membentuk sistem, identitas di balik kebiasaan-kebiasaan. Perilaku yang tidak bersesuaian dengan diri tidak akan tahan lama. Kita mungkin ingin menjadi lebih kaya, tapi identitas kita menunjukkan orang yang konsumtif, bukan produsen. Jadi kita cenderung berbelanja daripada mendapatkan uang. Kita mungkin ingin menjadi lebih sehat, tapi kita terus mendahulukan kenyamanan daripada kesuksesan. Jadi kita cenderung bermalas-malasan daripada berolahraga. Mengubah kebiasaan itu sulit jika kita tidak pernah mengubah keyakinan mendasar yang mengantar ke perilaku lama. Kita mempunyai sasaran baru dan rencana baru, tapi kita tidak mengubah siapa kita. Bentuk akhir motivasi yang muncul secara alami adalah ketika kebiasaan menjadi bagian dari identitas kita. Di satu pihak kita mengatakan, saya tipe orang yang menginginkan ini. Ini sangat berbeda dengan mengatakan, saya tipe orang seperti ini. Perubahan perilaku adalah perubahan identitas. Kita mungkin memulai suatu kebiasaan karena motivasi, tapi satu-satunya alasan kita mempertahankannya adalah karena itu bagian dari identitas kita. Perubahan perilaku yang sejati adalah perubahan identitas. Kita mungkin memulai suatu kebiasaan karena motivasi, tapi satu-satunya penyebab yang membuat kita bertahan adalah karena kebiasaan itu merupakan bagian dari identitas kita. Seseorang dapat membujuk dirinya untuk berolahraga atau menyantap makanan sehat sekali atau 2 kali. Tapi jika orang itu tidak mengubah keyakinan di balik perilaku tersebut, sulit untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Perbaikan hanya sementara, kecuali menjadi bagian dari siapa diri kita. Perilaku kita biasanya mencerminkan identitas kita. Hal yang kita kerjakan menunjukkan tipe pribadi yang kita yakini adalah diri kita, entah disadari atau tidak. Penelitian menunjukkan bahwa begitu orang meyakini aspek tertentu dalam identitas mereka, mereka lebih mungkin bertindak selaras dengan keyakinan itu. Sebagai contoh, orang yang memasukkan olahraga ke identitas mereka tidak harus membujuk diri untuk berlatih. Melakukan sesuatu yang benar itu mudah. Lagi pula, ketika perilaku dan identitas kita benar-benar selaras, kita tak lagi harus berusaha mengubah perilaku. Kita sekedar bertindak seperti tipe orang yang kita yakini sebagai diri kita sendiri. Makin dalam suatu pikiran atau aksi terkait dengan identitas kita, makin sulit mengubahnya. Penghalang terbesar perubahan positif di tataran manapun, individu, tim, atau masyarakat, mengidentifikasi konflik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik bisa terasa masuk akal, tapi kalau bertentangan dengan identitas kita, kita gagal menerapkannya menjadi aksi. Proses 2 langkah untuk mengubah identitas. Identitas kita berasal dari kebiasaan kita. Kita tidak dilahirkan dengan keyakinan bawaan. Setiap keyakinan, termasuk tentang diri sendiri, dipelajari dan dikondisikan melalui pengalaman. Lebih tepatnya, kebiasaan kita tergantung pada bagaimana kita mewujudkan identitas kita. Ketika merapikan tempat tidur setiap hari, kita mewujudkan identitas orang yang terorganisasi. Ketika menulis setiap hari, kita mewujudkan identitas orang yang kreatif. Ketika berolahraga tiap hari, identitas orang yang atletis. Makin sering kita mengulang suatu perilaku, makin sering kita memperkuat identitas yang terkait dengan perilaku itu. Dalam kenyataan, kata identitas awalnya diturunkan dari kata Latin essentitas, yang berarti ada, dan identidem, yang berarti berulang. Jadi, identitas kita secara harfiah adalah ada yang diulang. Apapun identitas kita saat ini, kita hanya mempercayainya karena kita memiliki bukti tentangnya. Kalau kita pergi ke tempat ibadah selama 20 tahun, kita mempunyai bukti bahwa kita religius. Jika kita pergi ke tempat olahraga meskipun sedang turun hujan, kita mempunyai bukti bahwa kita berkomitmen untuk tetap bugar.
Makin banyak bukti bahwa kita memiliki suatu keyakinan, makin kuat kita meyakininya. Tiap pengalaman dalam hidup mengubah citra diri kita, tapi mustahil kita memandang diri sebagai pesepak bola karena kita pernah satu kali menendang bola, atau memandang diri sebagai seniman karena membuat coretan-coretan yang mirip gambar. Namun, ketika kita mengulang aksi-aksi ini, bukti menjadi terakumulasi dan citra diri kita mulai berubah. Pengaruh pengalaman yang hanya satu kali cenderung memudar sejalan dengan waktu, sementara pengaruh kebiasaan semakin kuat. Yang berarti kebiasaan berperan paling banyak sebagai bukti yang membentuk identitas. Dengan cara ini, proses membangun kebiasaan sesungguhnya sama dengan proses menjadi diri sendiri. Ini evolusi yang bertahap. Kita tidak mungkin berubah dalam sekejap mata dan langsung menjadi orang yang sama sekali baru. Kita berubah sedikit demi sedikit, hari demi hari, kebiasaan demi kebiasaan. Kita terus-menerus mengalami evolusi mikro diri. Bila kita menyelesaikan satu buku, barangkali kita tipe orang yang suka membaca. Bila kita pergi ke sasana kebugaran, barangkali kita tipe orang yang gemar berolahraga. Tiap kebiasaan tidak hanya mendatangkan hasil, tapi juga mengajarkan kepada kita sesuatu yang jauh lebih penting, percaya pada diri sendiri. Kita mulai percaya kita sungguh dapat meraih hal-hal ini. Ketika bukti mulai bertambah, kisah yang kita ceritakan sendiri juga mulai berubah. Tentu saja, cara ini juga bekerja ke arah yang berlawanan. Setiap kali kita memilih menjalankan kebiasaan buruk, itu suara yang mendukung untuk identitas itu. Identitas baru memerlukan bukti baru. Jika kita ingin berubah, kita harus melakukan proses 2 langkah sederhana berikut. Pertama, putuskan tipe orang seperti apa yang kita cita-citakan. Ini ada di tingkat manapun, sebagai individu, sebagai tim, sebagai komunitas, sebagai bangsa. Apa yang ingin kita bela? Apa prinsip-prinsip dan nilai-nilai kita? Ingin menjadi orang seperti apakah kita? Ini pertanyaan-pertanyaan besar, dan banyak orang tidak yakin harus mulai dari mana. Tapi mereka sungguh tahu hasil macam apa yang mereka inginkan, yaitu mendapatkan perut dan dada six-pack atau kurang, mudah cemas atau melipat ganda pendapatan. Itu bagus. Mulai saja dari situ, dan runut ke belakang dari hasil-hasil yang kita inginkan ke tipe orang yang kita inginkan untuk mendapatkan hasil-hasil tersebut. Begitu berhasil memegang tipe orang yang ingin kita capai, kita bisa mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk memperkuat identitas yang dikehendaki. Kebiasaan kita membentuk identitas kita, dan identitas kita membentuk kebiasaan-kebiasaan kita. Kita berada di jalan 2 arah. Pembentukan semua kebiasaan adalah lingkaran umpan balik. Tapi yang penting adalah membiarkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan identitas kita menggerakkan lingkaran itu, bukan hasil-hasil kita. Yang harus selalu difokuskan adalah menjadi tipe orang, bukan hasilnya sendiri. Alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu tuh penting. Perubahan identitas adalah kiblat untuk perubahan kebiasaan. Namun, pertanyaan yang sejati adalah, apakah kita menjadi tipe orang yang kita cita-citakan? Langkah pertama bukan apa atau bagaimana, melainkan siapa. Kita perlu tahu ingin menjadi seperti apakah kita. Kalau tidak begitu, upaya kita mencari perubahan akan seperti kapal tanpa kemudi. Dan itu sebabnya kita mulai di sini. Kita memiliki kekuasaan untuk mengubah keyakinan terhadap diri sendiri. Identitas kita tidak terpahat pada batu. Setiap saat kita mempunyai pilihan. Kita dapat memilih identitas yang ingin kita perkuat setiap hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita pilih hari ini. Membangun kebiasaan yang lebih baik tidak sama dengan mengotori hari kita dengan kegiatan-kegiatan remeh. Tidak sama dengan membersihkan gigi tiap malam, atau mandi air dingin tiap pagi, atau mengenakan baju yang sama setiap hari. Tidak sama dengan membuat upaya-upaya eksternal yang sukses, seperti mencari lebih banyak uang, menurunkan berat badan, atau mengurangi stres. Kebiasaan dapat memudahkan kita meraih semua hal itu. Tapi pada dasarnya, itu tidak terkait dengan mempunyai sesuatu. Kebiasaan terkait dengan menjadi seseorang. Akhirnya, kebiasaan kita penting, karena memudahkan kita menjadi tipe orang yang kita inginkan.
Kebiasaan menjadi saluran yang memungkinkan kita mengembangkan keyakinan terdalam tentang diri sendiri. Secara harfiah, kita menjadi kebiasaan kita. Jadi, bab bagaimana kebiasaan membentuk identitas Anda dan sebaliknya, menegaskan bahwa kebiasaan yang bertahan lama berasal dari identitas, bukan sekadar dari motivasi atau tujuan jangka pendek. Dengan memahami bahwa perubahan besar dimulai dari melihat diri sendiri dengan cara yang baru, kita dapat membangun kebiasaan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan kata lain, perubahan tidak terjadi karena kita ingin mencapai sesuatu, tetapi karena kita menjadi seseorang yang sesuai dengan kebiasaan tersebut. Untuk mendapatkan buku Atomic Habits karya James Clear, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.